Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberkahan berlimpah ruah, turah-turah, buah-buah tanpa batas. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang panjenengan rasakan dari sekarang dan seterusnya. Amin. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Kabar Kolam ya. Kali ini kita bicara yang ringan-ringan saja. Karena sebenarnya serius dan tidak serius itu dua sisi pandang yang bisa kita lihat beda. Contoh ini ya, ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang sungguh-sungguh, jalan yang bener-beneran, bener. Kalau Allah dawuh secara makna yang kita pahami, iya karena butuh ya karena stain ihdinas siratal mustaqim, tidak akan pernah aku ingkari janjiku, akan kuturuti apapun mintamu padaku Allah, yang penting sungguh-sungguh yakin kan gitu. Nah, ketika sungguh-sungguh yakin itu kita pahami dengan cara yang umum, yang syariah, kita akan berusaha untuk meyakinkan diri kita kalau kita itu yakin. Nah, problemnya ketika kita meyakinkan diri, ternyata kita tidak yakin. Maksudnya apa? Ya ini judul tadi. Ketika kita bicara sangat serius, sebenarnya kita tidak serius. Nah, ini contoh ya. Ketika kita meminta makan ke orang tua kita misalkan, masa kita serius banget, ayah, ibu, saya benerin mau minta makan, izinkan saya minta makan, boleh ya, ya ibu, ya ayah. Itu kan serius banget ya. Tapi kata orang tua kita apa? Oh mangan bu, entang mangan gitu kok lah, pamit kan gitu. Artinya ketika kita yakin bahwa orang kita pasti memberi, kita justru tidak serius. Ambil aja sendiri, kan sudah disediakan makanan, sudah siap, kita tinggal ambil, sudah dimasakkan ibu kita kan itu. Sama ternyata kita doa juga begitu. Coba perhatikan, ketika berdoa, ya Allah berikanlah saya A, berikanlah saya B, berikan saya C, itu sungguh-sungguh banget kita serius minta Allah. Saking seriusnya kita sangat bersedih, takut kalau tidak dituruti. Ya enggak? Kita sangat sopan, kita sangat takut berdoa dalam keadaan kotor. Kita harus bersuci dulu ya, harus mandi wajib kalau perlu, terus wudhu yang bersih 7 kali jika perlu. Badan kita harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar, harus bersih sekali, menghadap kiblat, merendahkan diri. Begitu seriusnya kita berdoa, ya enggak? Nah, apakah itu orang-orang yang sungguh-sungguh? Coba kita sekarang dari si pandangan yang lain. Jika orang tua kita makhluk Allah, memberi makan kita aja begitu santainya. Lendok situ kalau mau makan, ayah mau berangkat kerja, ibumu juga kerja, semua sudah siap, ambil aja sana. Begitu murahnya, mudahnya, dan kita juga tidak serius amat kok. Saat lapar ya udah ambil makan ya kan, ambil aja udah. Nggak permisi lagi, nggak WhatsApp orang tua kita mau pamit makan kan, enggak. Sama, apalagi Gusti Allah yang maha agung, yang maha murah welas, murah asih, yang maha menciptakan dan menyediakan semuanya berlimpah. Cuma kita kan yang menolak kebenaran itu, kita kurang sadar atau memang nggak sadar atau nggak mau menyadari. Jika Allah itu dawuh, sesungguhnya aku ciptakan kamu sekalian itu, sudah aku sediakan apapun yang kamu inginkan di muka bumi ini. Jadi mulai dari rezeki bernama duit, kesehatan, keharmonisan, apalagi kehormatan, kesehatan, kasih sayang, itu semua sudah ada, perjodohan. Tapi kenapa kita doa A kadang terdapat B? Ya itu tadi, justru terlalu serius itu bukti kita tidak serius. Orang yang serius yakin pada Allah, ya doanya ya nyantai, pasti dikabulkan Allah. Makanya doanya nyantai, ya udah ya Allah, saya nyuwun selamat gitu, berangkat kerja udah pasti selamat, karena yakin sekali belum minta pun sudah diselamatkan Allah.
Seperti yang sering kita dengar, hayya alal falah di adzan ya. Silakan atau ayo podo bungau, bergembiralah. Ya udah, kita berdoa dengan senang aja, dengan gembira aja. Bukti kalau kita senang gembira itulah kita sedang serius sebenarnya. Makanya dari pengalaman, ketika beberapa orang itu ada yang nyasar ke tempat saya kan sebenarnya pelukis, tapi beberapa orang tuh ada aja yang nyasar minta didoakan, ceritanya gitu. Dan saya ngomong, saya ini bukan dukun, bukan ustadz, bukan kiai, saya ini pelukis. Kalau ingin pesan lukisan, lukis apa tak lukis. Boten om, saya minta didoakan karena ini masalah ini ya. Ya wes gini aja lah bu, karena kan dawe ustad nih kok, udhune astajib lakum niku Gusti Allah dawuh, nyuwuna mung nang aku Allah, mintalah padaku hanya kepadaku Allah, niscaya aku beri ya. Dan yang menjanjikan niscaya kepastian diberi itu Allah. Kenapa jenengan boten menyuwun Allah mawon? Kenapa Anda tidak minta kepada Allah saja? Ya beliau, lah terus gimana, saya sudah sampai sini om. Ya wes gini wes, kalau memang jenengan mantepnya berdoa di sini boleh. Di sini juga bumi Allah kok, tempat Allah juga milik Allah. Ngaten jenengan sekarang silahkan berdoa, nanti saya yang mengaminkan. Jadi saya juga nggak serius amat, amin 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 amin, saya juga amin aja. Dia minta serius banget berdoa, pengen anak manut, saya amini, pengen rezekinya lancar, saya amini, ingin dagangannya laris, saya amini. Ya udah selesai. Ketika sampun bu, ada lagi yang perlu dibantu, mbok saya digawan-gawani. Orang-orang Jawa itu gak umumnya kalau ke tempat orang yang disakralkan, entah itu dukun atau kiai atau ustadz, atau minta air atau minta disangoni lah, sebuah ritual. Nah jenengan biasanya nyuwun apa lho bu? Oke, dibetan-betanin apa lho om, dibawain garam apa gula apa terserah om mau bawain apa. Nggak minta dibawain duit. Orangnya ketawa karena ya udah ini tak kasih garam. Terus saya doa aja kan, ya Allah, ibu ini tadi sudah nyuwun kepada engkau, dan engkaulah pengabul seluruh isi doa hambamu. Maka saya juga mengaminkan, meminta kedua kalinya atas nama engkau, atas nama ibu ini, jenengan kabulkan ya Allah. Sudah, saya tiup garam itu, saya kasihkan ibu tadi. Dan yang ajaib itu manjur loh. Artinya apa? Saya sudah nggak mikir loh atau. Jadi beliau WhatsApp berita kabarnya anaknya sekarang manut, nggak diperintah, sudah berangkat sholat sendiri, dan lain-lain dagangannya yang biasanya sepi lancar kembali. Orang-orang yang biasa kelihatan sinis jadi ramah, seperti persis yang dia doakan. Dia doa sendiri, minta pada Allah langsung, terus saya aminkan. Padahal amin saya kan ya nggak serius amat, saya juga amin asal amin aja. Kenapa saya melakukan itu? Saya sangat diarani sangat yakin, namanya nggak yakin kan. Ya udah, saya percaya aja bahwa Allah pasti mengabulkan, karena jangankan kok saya berdoa tuh. Saya ini hidup tidak pernah pesan, ya Allah hidupkan saya, lahirkan keluar dari perut ibu saya, kan nggak pernah terpikirkan. Tiba-tiba Allah menakdirkan saya hidup, dilahirkan dari ibu saya, terus dicukupi sampai sekarang. Masalahnya saya kan juga pernah mengalami mengeluh dan lain-lain, ya karena terkontaminasi kepintaran-kepintaran orang yang merecoki atau memberi saya informasi bahwa hidup ini susah, harus bekerja keras, harus banting tulang, kaki jadi kepala jadi kaki, ya ribet amat. Sampai dijadikan lagu, hidup ini memang susah gitu, jangan bikin tambah susah lah. Itu ayat siapa itu? Ayat setan apa ayat Allah? Allah itu sudah berulang kali, ina tenakal kautsar, sesungguhnya sudah kuberikan kamu kenikmatan yang sangat luar biasa besar loh.
Kenapa enggak itu yang kita hitung-hitung? Kenapa kita percaya pada otak kita, pikiran kita yang istilahnya mendengarkan informasi yang dari makhluk ciptaan Allah yang terpengaruh bahasa-bahasa setan yang membuat kita lupa bersyukur, akhirnya kita makin kacau. Jadi ini mirip-mirip persis apa yang telah diceramahkan Gus Ba. Saya juga pernah dapat cerita dari teman Gus Ba, itu cerita bahwa kalau berdoa itu jangan terlalu kusuk lah. Kalau kusuk itu malah nggak mandi, nggak manjur katanya. Jadi ya nyantai aja gitu, seperti analogi tadi. Tapi itu bener loh. Coba lah, ketika kita nangis-nangis doa sangat apa ya, bersedih, bandingkan dengan ketika Anda santai tapi gimana ya, nggak bisa merintah santai. Kalau Anda nggak yakin ya nggak bisa santai. Gini wes analoginya, ketika Anda lapar Anda kan makan nih, karena Anda punya keyakinan bahwa dengan makan akan tidak lapar lagi kan. Apakah Anda serius banget makan sampai istilah berdoa berulang-ulang, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kenyang, mudah-mudahan kenyang? Kan enggak. Anda udah makan aja, bismillah, makan udah, karena Anda yakin setelah makan pasti tidak lapar. Nah ini maksud saya. Jadi kalau berdoa yang nggak serius itu justru itu yang serius, yang temen itu ya itu. Ketika Anda sudah berdoa, maka Anda sudah bersyukur dahuluan di dalam bawah sadar Anda. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan aku untuk berdoa minta ini pasti kehendakmu, ini pasti takdir darimu, ini adalah pesan darimu, maka pasti sudah terkabul. Maka bayangkan aja, sudah terkabul. Jadi ucapannya, doanya akhirnya alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku anak yang manut dari ini. Padahal belum manut, doanya dibalik gitu aja. Praktekan ya. Paham maksud saya? Nggak paham? Gini, mulai sekarang berdoanya kita balik. Ini cara pandang kebalikan. Jika biasanya kita berdoa meminta, memohon, mengadu dan mengeluh, kita balik bersyukur, seolah-olah doa kita sudah dikabulkan Allah. Artinya kita berprasangka baik aja. Loh Om, ini berdasarkan ayat mana, kitab mana, hadis mana, atau ayat mana, Quran yang surat berapa? Nggak usah ribet. Kita buktikan nanti kalau ini manjur, Anda bisa apa namanya, kirim di kolom komentar atau ke WhatsApp saya. Sudah saya cantumkan selalu di deskripsi. Jadi ini pesan dari kakek saya gini, ojo meneh pinyuwun musing ngubah ngusik nih pinyuwun wae aku Allah, itu dawuh kakek saya. Jadi jangankan apa yang kamu pinta, yang menggerakkan hatimu meminta padaku itu aku Allah. Artinya kalau kita sudah ingat Allah dan meminta kepada Allah, sesungguhnya hakikatnya Allah yang menggerakkan hati kita untuk meminta kepada Allah. Berarti apa dong? Berarti Allah sudah menyediakan. Ya seperti kalau kita buka toko, saya buka toko galangan, sedia bahan-bahan bangunan, ada paku, ada kawat, ada peralatan pertukangan, ada besi, ada asbes, ada genteng, pasir, semen, dan lain-lain. Artinya saya sudah menyediakan dan saya buka itu toko. Silahkan yang mau ambil, yang mau beli, karena saya sudah menyediakan. Sama Allah sudah menyediakan semuanya. Silahkan mintalah padaku, niscaya aku kasihkan. Bedanya di sini, kalau Allah disuruh minta, kalau saya tadi buka toko saya suruh beli. Kalau paku sekilo berapa misalkan, tapi saya menyediakan paku, yang punya uang silahkan beli ke toko saya. Beda kan? Kalau Allah sangat murah welas, murah hasil. Artinya ini sudah disediakan, ada jodoh, ini ada rezeki, ada duit, ada kaya raya, ada bahagia, ada senang, ada merdeka, ada pokoknya yang enak-enak sudah disediakan Allah. Mintalah padaku, niscaya aku beri. Tapi ada juga di situ ditulis, kina bulanku atau pemberianku itu sesuai prasangkamu. Jadi kita berprasangka B padahal minta kita A, ya terjadi B. Maka ayo mulai dari sekarang melatih diri untuk apa ya namanya, berbahagia, khayal al falah. Dalam keadaan apapun senang aja udah, seneng.
Hidup itu seneng kok, nggak usah susah-susah. Coba paksakan terapi ini, kita seneng aja ya, seneng dan seneng. Kalau memang kadang-kala kan nggak semudah itu Om. Bagaimana senang kala kita mendapat masalah kan gitu ya. Ya kalau bicaranya semacam itu ya nggak salah, itu cara pandang orang yang intinya seneng dengan syarat. Gini aja, syaratnya disudut, dikurangin. Kalau kita bisa mengurangi syarat, maka kebahagiaan itu akan terus lebih stabil dibanding banyak syarat. Misalkan ya, anak kecil akan bahagia jika dia bisa diterima sekolah atau boleh sekolah sama ibunya dan ibunya mau mendaftarkan, dia bahagia sekali. Begitu di sekolah kan akhirnya dia baru bisa bahagia. Selama dijanjani saya tondok nanti yole, nanti kalau setahun depan kamu boleh masuk, umurmu belum siap, maka si anak kecil belum bahagia karena ingin sekolah tidak boleh sekolah. Begitu sudah sampai waktunya baru dia bahagia, asik aku boleh sekolah, aku sudah sekolah, banyak temen dan lain-lain. Nanti juga sama ketika dia lulus sekolah sampai SD, SMP, SMA, kuliah, akhirnya dia bahagia dengan kelulusan sarjananya selesai. Tapi dia bingung lagi karena syaratnya yang lain belum terselesaikan, ingin dapat penghasilan sendiri, ingin bekerja. Selama belum dapat pekerjaan tidak bahagia lagi, tidak senang lagi. Akhirnya berdoa lagi, begitu dapat pekerjaan baru alhamdulillah diterima kerja. Di kerjaan merasa bayarannya kurang, gajinya masih minim, akhirnya kebahagiaannya juga menurun lagi. Dia mendapat syarat lagi, andaikan di atas UMR gaji saya, nanti di atas UMR gaya hidupnya berubah lagi, nggak bahagia lagi. Begitulah cara setan membuat kita itu untuk apa ya, melupakan dawuh Allah, bahwa dawuh Allah itu bersenang-senanglah kamu, berbahagialah kamu, itu kita lupakan. Jadi susah, jangan bahagia sebelum hajatmu terselesaikan, sebelum keinginanmu dikabulkan. Kamu jangan bahagia dulu, jangan enak-enak dulu, kerja keras dulu, banteng tulang dulu, peras keringat dulu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki dulu. Nanti kalau sukses baru bahagia. Ngapain repot-repot nunggu sukses baru bahagia? Justru kebahagiaan itulah pasti sukses, karena apa? Itu janji Allah. Siapa yang tansah syukur, syukur kan berarti penuh bahagia ya, kepada takdirku, kepada apa yang sudah kuizinkan terjadi, maka akan kutambahkan lagi nikmat-nikmat yang dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka hambaku tersebut. Nah, kenapa kita tidak memilih jalur ilahi ini? Wes toh, percaya Gusti Allah itu penak bahagia, udah nggak usah takut, nggak usah cemas. Apapun kondisi sekarang yang Anda rasakan. Nah, terus cara mengurangi syarat gimana Om? Ya syaratnya gini aja. Ya wes, pokoknya saya masih bisa bernapas, alhamdulillah. Masih diperbolehkan diizini sujud kepada Allah, alhamdulillah. Sudah, itu aja. Jika Anda bisa semakin mendalami bahwa Allah sangat mencintai Anda yakin atau tidak, pokoknya syaratnya bisa Anda meyakini bahwa Allah sangat mencintai Anda, meskipun Anda itu nggak percaya suara saya. Perhatikan hidup Anda. Bisa ya, dimulai dari sekarang. Nanti kita terapi bahagia ini, pokoknya tersenyum bahagia, alhamdulillah, apa aja, apapun yang terjadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita ucapkan hajat kita seolah-olah terjadi padahal belum. Taruhlah anak lagi ndablek, alhamdulillah anakku nurut, alhamdulillah anakku nurut. Kita sambil senyum aja, kita perhatikan aja, udah gak usah dipikirin yang kelihatannya itu terjadi. Anggap aja proses, seperti kita menanam padi, alhamdulillah panen, alhamdulillah panen, padahal baru kita tanam. Boleh kan? Gak masalah, kita perhatikan 3 bulan nanti kan panen. Gitu ya. Jadi prosesnya kita nikmati dalam keadaan tersyukur, gak usah pusing. Berani ya, kalau mau sih, kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi kalau mau jangankan kok
nunggu 3 bulan. Perhatikan 3 hari ke depan apa yang Anda rasakan, dan silahkan kirim hasilnya di kolom komentar, atau boleh ke WhatsApp saja jika Anda malu-malu atau ingin lebih pribadi membahas hal ini. Allahumma berkah, abatan-abatan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.